Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua mengenai teknis di sister. Narasumber kita adalah Pak Rizky Tito. Selamat siang Pak Rizky Tito. Selamat siang Bu. Ya, baik. Menyingkat waktu Pak, dipersilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Baik, saya izin share screen. Mohon izin enable share screen Bu. Oh iya Pak, ya sebentar. Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya coba akan sedikit menjelaskan terkait proses yang akan dilakukan di sister, terutama untuk layanan PKD. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadi akses yang akan terlibat dalam proses layanan BKD ada beberapa peran, yaitu dosen itu sendiri yang membuat laporan, kemudian ada asesor yang melakukan penilaian, ada admin PT yang melakukan sinkronisasi maupun monitoring terhadap aplikasi, kemudian yang keempat adalah peran di unit BKD pada perguruan tinggi tersebut. Jadi 4 peran ini yang nantinya terlibat secara langsung dalam proses layanan BKD di aplikasi sister. Kemudian selebihnya datanya akan dimanfaatkan di tingkat pusat baik oleh Dikti maupun vokasi dan tentu saja diteruskan ke database pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, secara rinci, Bapak Ibu, beberapa perannya yaitu mengisikan portofolio untuk dosen, kemudian melakukan pengisian laporan kinerja, kemudian untuk asesor melakukan penilaian. Nah, ini yang tambahan barunya yaitu unit PKD perguruan tinggi, nantinya bisa membuka periode, plotting asesor, penyimpulan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kami sediakan sebenarnya untuk unit PKD di tingkat prodi. Nah, namun ini sebenarnya kami khususkan untuk perguruan tinggi yang memiliki jumlah dosen lebih banyak atau misal di atas 1.000 dan di atas ratusan seperti itu. Jadi untuk mendistribusikan saat melakukan plotting asesor agar lebih cepat prosesnya. Kemudian selanjutnya saya akan berlanjut yaitu ada admin PT. Nah, ini perannya juga dimungkinkan untuk integrasi data apabila di perguruan tinggi memiliki aplikasi yang juga menghimpun data. Kemudian ada unit BKD di tingkat pusat. Nah, ini yang sebagai catatan penting Bapak Ibu. Jadi asesor BKD dalam hal ini menggunakan akses yang sama atau hanya satu akses saja untuk login ke sister, yaitu akses sebagai dosen. Nah, namun yang membedakan adalah asesor BKD akan otomatis dapat mengakses menu asesor apabila dosen yang bersangkutan memiliki nira BKD yang tercatat di sistem. Jadi apabila dosen tersebut di sistem sudah tercatat mempunyai nira BKD, maka otomatis dosen tersebut sudah bisa mengakses halaman asesor seperti itu. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu di sini sebagai asesor namun di sistem belum tercatat niranya, silakan disampaikan ke pusat untuk nanti di cross check terlebih dahulu untuk ditambahkan seperti itu. Kemudian selebihnya adalah pembuatan peran di manajemen akses dan semua alur BKD di menu layanan BKD. Dan catatan yang juga penting bahwa asal data terkait data pengajaran, data aktivitas kemahasiswaan, nah itu semuanya dari feeder PDDikti yang diinput setiap tahun 2 kali oleh admin PDDikti. Jadi dosen tidak perlu input data-data ini, dosen menerima datanya saja langsung,
tinggal melengkapi dokumen pendukung. Nah, jadi peran dari admin PD Dikti ini cukup penting karena apabila data-data pengajaran misalkan tidak dilaporkan secara rutin sesuai jadwal yang sudah disediakan, maka akan berpengaruh ke beberapa hal, salah satunya di proses PKD. Meskipun nantinya juga digunakan di layanan yang lain. Dan ini beberapa poin, saya coba lanjutkan. Terkait proses pelaporannya sendiri, dari tampilan awal dari dosennya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi akan ada informasi terkait periode pengisian maupun penilaian, dan seterusnya. Nah, periode-periode ini, Bapak Ibu, ditentukan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi punya wewenangnya masing-masing dan bisa tentukan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan role unit PKD tadi, unit PKD internal perguruan tinggi. Nah, kemudian di sini yang jadi catatan bahwa laporan kinerja, jadi ketika Bapak Ibu dosen mengisi laporan kinerja kemudian divalidasi, maka akan otomatis menjadi rencana kinerja. Jadi mengisinya hanya di laporan, nanti ketika divalidasi menjadi rencana kinerja seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan tampilannya, meskipun ini sebenarnya sudah kami open ya, jadi setiap perguruan tinggi maupun setiap dosen apabila periode PKD-nya sudah dibuat, maka sudah bisa mengakses halaman ini. Nah, tapi saya coba review ulang bahwa di bagian atas pasti ada informasi periode penarikan, periode pengisian, dan periode penilaian. Nah, sekali lagi ini ditentukan di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian ada tabulasi kegiatan sesuai rubrik PKD, dan yang berikutnya adalah tombol tarik kinerja di bagian kanan. Jadi Bapak Ibu dosen tinggal klik tombol ini saja. Di BKD tidak perlu isi data lagi, jadi tinggal menarik kinerja dari portofolio. Kemudian di bagian bawahnya ada menu asal data, status kegiatan, edit, dan hapus data. Nah, kemudian secara singkat ini kami coba rangkum mapping asal data di masing-masing kegiatan mulai dari pendidikan, dari sister, dan kebanyakan memang dari feeder PD Dikti. Kemudian selebihnya memang dari penelitian pengabdian penunjang itu lebih banyak dari isian di sister. Kemudian berikutnya, karena tadi di bagian pendidikan mayoritas datanya dari feeder, jadi kami coba sampaikan bahwa bagaimana alur data yang ada di feeder yang diinputkan oleh admin PT itu bisa sampai ke halaman dosen. Jadi dari admin PT menginput data pengajaran misalkan melalui feeder, kemudian disinkron biasanya ke PD Dikti. Nah, selanjutnya proses dari PD Dikti ke halaman dosen, sister dosennya juga akan berlaku sinkronisasi kembali seperti itu. Nah, jadi maka dari itu tadi saya sampaikan cukup penting peran dari admin PT dalam mengisi data, melaporkan data pengajaran maupun data-data aktivitas kemahasiswaan. Kemudian jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa dilaporkan cukup banyak di sini, jadi bisa dipilih. Di aplikasi feedernya juga sudah ada opsinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu halaman biodata. Halaman biodata ini tentu saja mengacu pada data pribadi atau data pokok yang telah dimiliki oleh masing-masing dosen. Di sister bisa dilihat ataupun di PD Dikti. Jadi kalau ada kekeliruan atau kesalahan bisa segera disesuaikan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah halaman kegiatan, salah satu klaim kinerja. Di sini contohnya terkait kinerja perkuliahan. Jadi ini dosen tinggal klaim saja, tidak perlu mengisi hal ini, dan sistem akan otomatis menghitungkan SKS BKD-nya. Dosen hanya tinggal melengkapi bukti pendukungnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu asal datanya. Jadi setiap poin kegiatan, misalkan poin A melaksanakan perkuliahan dan seterusnya, pasti disertai dengan tombol atau informasi menu asal datanya itu dari menu apa.
Nah, di sini ada status. Status di sini menjelaskan status di masing-masing klaim kinerjanya. Defaultnya pasti selesai karena yang diklaim harus berupa output atau outcome. Jadi statusnya pasti harus selesai. Kemudian di sini ada tombol edit dan hapus. Nah, ini untuk memfasilitasi apabila terdapat data yang tidak tidak sesuai sehingga tidak bisa diklaim seperti itu. Nah, ini sebagai catatan, saya coba lanjutkan. Kemudian bagaimana bukti kinerjanya? Jadi bukti kinerja dosen dapat diunggah di masing-masing menu portofolio. Ini menu portofolio yang saya sampaikan di sini yaitu menu utama dari Sister yang mulai dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian dan seterusnya, pelaksanaan pengabdian, penunjang dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa catatan bahwa terkait bukti pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan seterusnya, yang data-datanya diinput dari feeder, maka Bapak Ibu dosen silakan input bukti kinerjanya di halaman layanan PKD. Jadi selain data-data ini silakan diinput di menu portofolio. Kemudian berikutnya, untuk mengunggah bukti pendukung, jadi di masing-masing kegiatan pasti akan ada informasi bahwa kegiatan ini sudah dilengkapi bukti atau belum. Kalau belum akan ada informasi seperti ini, bisa dilengkapi dengan mengunggah sesuai dengan dokumen yang diminta di rubrik. Kalau perkuliahan misalkan dokumen ABCD dan seterusnya, maka apabila sudah diunggah, nanti informasi indikator bukti pendukungnya akan berubah menjadi checklist seperti itu. Jadi sudah ada informasi di masing-masing klaim kinerja. Kemudian bagaimana kewajiban khusus di jenjang jabatan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki oleh masing-masing dosen. Jadi karena dimulai pendidikan sampai penunjang ini prosesnya sama, yang berbeda dari kewajiban khusus, nantinya dosen akan melakukan klaim datanya sesuai dengan syarat kewajiban khusus di jenjang jabatan, misalkan ini asisten ahli, maka data yang bisa diklaim adalah 3 tahun ke belakang, seperti itu. Jadi misalkan pada semester ini berarti 3 tahun ke belakang, 6 semester ke belakang, seperti itu. Kemudian di sini akan dilihat jabatan fungsionalnya apa. Yang terakhir, jadi kalau misalkan di sistem jabatan fungsionalnya masih salah, silakan disesuaikan karena akan berpengaruh pada syarat yang dituliskan oleh sistem terkait syarat kewajiban khusus. Jadi misalkan jabatan fungsionalnya harusnya sudah profesor tapi tertulis di sistem masih asisten ahli, ya yang diminta datanya kewajiban khusus adalah asisten ahli pasti oleh sistem. Jadi ketidaksesuaian data juga akan mempengaruhi laporan kewajiban khusus. Nah, ini data kewajiban khusus tidak dilakukan penginputan secara khusus. Jadi inputnya sama saja di portofolio. Kewajiban khusus ini bisa diklaim untuk pelaksanaan penelitian misalkan dan juga bisa diklaim juga di kewajiban khusus. Karya yang dianggap sebagai syarat khusus bisa digunakan selama 3 tahun sebagai pemenuhan kewajiban khusus fungsional. Jadi kalau ada karya di tahun lalu misalkan atau 2019 itu masih bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi halaman simpulan ini kami coba tampilkan melalui rekapitulasi bahwa total kinerja yang diklaim untuk masing-masing kegiatan setelah ditotalkan sekian. Nah, ini sudah dari sistem otomatis. Jadi apabila di sini ditemukan misalkan karena minimal 12 SKS dan maksimal 16, kemudian misalkan SKS-nya kurang dari 12, berarti Bapak Ibu dosen harus menambah kinerjanya atau laporan kinerjanya. Kemudian apabila di antara 12 sampai 16, maka otomatis memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan undang-undangan. Dan apabila melebihi 16 SKS, seperti ini contohnya, maka harus ada beberapa kegiatan yang dijadikan menjadi SKS lebih atau beban lebih di bagian kanan. Jadi
harus ada misalkan 1 atau 2 kegiatan agar total SKS BKD-nya itu tidak lebih dari 16 SKS. Nah, berarti ini harus ada 5,75 SKS yang harus dipindahkan menjadi SKS lebih. Jadi harus ada pemindahan. Kemudian ini ada kewajiban khusus. Ini juga akan direkap otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal klaim saja, klaim datanya yang memang sesuai dengan syarat kewajiban khusus jabatan fungsional terakhirnya apa. Sistem yang akan menghitung otomatis total kinerja untuk kewajiban khususnya. Nah, ini contoh apabila kelebihan SKS, jadi melebihi 16 SKS, maka harus ada salah satu atau beberapa kegiatan jadi SKS lebih atau bukan lebih. Silakan bisa dibuka di bagian kolom status. Jadi tadi status awal setiap kegiatan yang diklaim adalah selesai. Kemudian silakan dipilih mana kegiatan yang akan dijadikan SKS lebih. Nah, kemudian dipindahkan menjadi beban lebih di sini. Nanti akan simpulannya agar tidak melebihi 16 SKS. Nah, ini contohnya dipindahkan beberapa kegiatan. Kemudian berikutnya adalah finalisasi laporan kinerja pada halaman simpulan, masih pada halaman simpulan. Di bagian kanan bawah pasti ada tombol simpan permanen, kemudian ada konfirmasi dari sistem apakah menyetujui untuk laporan kinerja di semester tersebut. Dan apabila sudah, otomatis akan diteruskan ke asesor nantinya. Dan yang berikutnya adalah klaim kinerja untuk dosen yang tugas belajar. Yang ini akan sedikit berbeda bahwa dosen yang tugas belajar harus mendatakan atau mengisikan data tugas belajarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kurang lebih contoh isian tugas belajarnya, data tugas belajarnya. Kemudian berikutnya, setelah itu setiap semester, dosen harus membuat laporan atau melaporkan progres laporan studinya setiap semesternya. Jadi yang di awal mendatakan data tugas belajarnya, kemudian per semester membuat laporan studi. Mana nanti akan otomatis SKS-nya akan diberikan oleh sistem sebanyak 12 SKS. Nah, ini sudah kami coba sesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lebih banyak tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Silakan Bapak Ibu asesor yang ingin bertanya mengenai teknis bagaimana di sistem nanti karena kita mengisi BKD dan penilaian BKD semuanya di sistem. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Taufik Muzakir bertanya di kolom chat Pak Rizky, apakah bisa diunggah setiap ada kemajuan kegiatan selesai dalam masa 1 semester? Ini mungkin maksudnya Pak Taufik mencicil gitu ya, ada satu kegiatan. Ya. Silakan Pak Rizky. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang misalkan dimiliki oleh Bapak Ibu setelah selesai kegiatan, misal kegiatan apapun, itu bisa langsung diinputkan di portofolio sisternya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika nanti misalkan sekarang ada semester ini, misalkan bulan September ini ada kegiatan yang sudah selesai, kemudian ingin diinput, silakan diinput di portofolio sister. Kemudian apabila nanti misalkan di bulan Oktober atau November periode BKD-nya dibuka, Bapak Ibu tinggal klaim. Jadi tinggal klik satu tombol klaim kinerja, nanti data yang diinput di bulan ini September otomatis terklaim seperti itu, Pak Taufik ya. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, kalau yang sebagai asesornya Pak, bagaimana dia menilainya? Baik, ya. Ini saya coba teruskan berarti ke bagian asesor ya Bu ya. Ya.
Saya share screen. Ya, baik, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk asesor sendiri, sebenarnya secara tampilan itu hampir sama saat dosen melaporkan. Namun yang sedikit berbeda di sini adalah asesor kami bedakan menjadi dua macam, yaitu asesor internal, yaitu asesor yang dosennya berasal dari PT yang sama. Jadi misalkan asesornya dari Politeknik Negeri Pontianak itu sendiri, berarti itu asesor internal, maka ya silakan login sebagai dosen biasa, kemudian masuk ke menu asesor, nanti akan otomatis kalau di sistem tercatat nilainya seperti ini, nah itu dosen itu berarti berhak menilai karena sudah ada akses sebagai asesor PKD seperti itu. Nah ini yang perlu silakan dicek kembali apakah kalau Bapak Ibu sudah memiliki nilai PKD apakah sudah tercatat di sistem, karena itu yang menjadi kunci sistemnya membaca apakah dosen tersebut sebagai asesor atau bukan. Kemudian selanjutnya memilih periode dan nanti melanjutkan ke proses penilaiannya. Sedangkan untuk asesor eksternal ini dimungkinkan dan kami coba fasilitasi karena memang beberapa PT tidak memiliki asesor sehingga harus asesor PKD-nya itu dari PT lain. Nah, dan mungkin saja asesor di Politeknik Negeri Pontianak ditugaskan mengasesori atau menilai di PT lain. Nah, nanti jadinya akan memiliki akses di domain yang diberikan oleh PT yang dinilai, kemudian nanti PT yang dinilai itu harusnya memberikan token. Nah, nanti asesor juga akan mengisi PT yang dinilai, username sister ya Bapak Ibu. Jadi asesor harus memiliki akun sister di sini. Kemudian nilai PKD tentu saja. Kemudian login dan nanti bisa melanjutkan ke penilaian. Nah, nanti baik asesor internal maupun eksternal setelah berhasil melakukan autentifikasi terkait data-data awalnya, maka nanti akan tampil daftar laporan kinerja yang harus dinilai. Nah, ini contohnya. Kemudian nanti pertama pasti akan muncul biodata juga, tapi biodatanya di sini dari peserta dan juga dari asesor yang bersangkutan. Kemudian berikutnya akan ada informasi seperti ini kurang lebih, yaitu misalkan di perkuliahan, kalau di perkuliahan ini hanya menentukan keputusan pertemuannya. Jadi berdasarkan laporan kinerja yang dilaporkan, kemudian berdasarkan bukti yang terlampir, asesor nanti akan menentukan berapa pertemuan yang bisa diberikan oleh asesor kepada dosen tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti ada tombol, ada komentar yang bisa ditambahkan, kemudian ada tombol simpan. Ini yang pertama terkait perkuliahan. Kemudian yang kedua masih di bagian pendidikan, ini terkait pembimbingan atau salah satu contoh aktivitas kemahasiswaan, membimbing skripsi sebagai pembimbing utama dan seterusnya. Kemudian selalu ada bukti pendukung yang diperiksa. Kemudian beban tugas ini adalah klaim dari dosen yang melaporkan. Nah, Bapak Ibu sebagai asesor silakan bisa menilai di kolom penilaian asesor. Nah, tentu saja penilaian ini harus sesuai dengan rubrik yang terbaru. Jadi kalau misalkan membimbing skripsi sebagai pembimbing pendamping atau pembimbing utama, berapa harusnya penilaian. Jadi ini semua harus sesuai rubrik. Kemudian ada kolom komentar juga. Kemudian ini untuk melihat bukti pendukung. Kurang lebih tampilannya memang sama seperti di dosen melaporkan kinerja. Jadi tinggal dilihat saja oleh asesor bukti pendukungnya. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Di penelitian juga sama.
pasti klaim kinerjanya terkait kegiatan penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu yang sebagai asesor tinggal melihat saja apakah klaim ini kemudian bukti pendukungnya itu sudah sesuai, dan kemudian bisa melihat rubrik yang terbaru harusnya memberikan penilaian asesornya berapa. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom komentar juga, dan juga ada tombol ubah jenis kegiatan. Ubah jenis kegiatan ini apabila ditemukan dokumen pendukungnya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan apa yang diklaim. Jadi masih bisa disesuaikan. Nah, ini contohnya jenis kegiatannya masih bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan pengabdian. Di pelaksanaan pengabdian juga sama, yaitu klaim kinerja terkait kegiatan pengabdian. Prosesnya juga sama, ada bukti pendukung dan juga ada kolom penilaian asesor serta komentar. Di penunjang juga demikian, sama. Dan yang berbeda adalah di kewajiban khusus. Karena di kewajiban khusus nantinya asesor hanya menilai apakah klaim kinerja ini sudah sesuai dengan salah satu syarat kewajiban khusus di jenjang jabatan fungsional dosen yang dinilai. Jika sesuai, ya pilih sesuai. Jika tidak sesuai, pilih tidak sesuai. Jadi penilaian asesor di kewajiban khusus hanya memilih dua opsi, sesuai atau tidak sesuai. Berbeda dengan yang sebelumnya harus mengisikan nilai atau skor. Dan yang terakhir di kesimpulan, asesor akan mendapatkan kesimpulannya juga. Tentu saja kesimpulan ini berdasarkan skor penilaian yang diberikan oleh asesor terhadap dosen tersebut. Jadi bisa saja kesimpulan total kinerjanya ini berbeda dengan klaim dari dosen yang melaporkan. Bisa saja sama, bisa saja berbeda. Kemudian asesor bisa mensahkan di bagian bawah penilaian kinerjanya dan konfirmasi untuk sahkan. Kemudian untuk yang tugas belajar, ya tentu saja asesor hanya menilai di bagian pendidikan dan mungkin kalau ada publikasi penelitian bisa juga dinilai. Jadi asesor kalau dosen tubel ya tinggal melihat laporan studinya, kemudian confirm untuk penilaian asesornya apabila laporan studinya sudah sesuai. Dan sebagai tambahan mungkin saat tugas belajar dosennya itu ada karya atau publikasi misalkan itu juga masih bisa dilaporkan. Nah, ini halaman kesimpulannya juga sama, otomatis dari sistem dan apabila sudah selesai bisa disahkan. Saya pikir itu yang terkait asesor. Jadi bisa mungkin dilanjutkan ya untuk sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Mungkin satu lagi Pak Rizky ya, yang sebagai unit di internal PT-nya Pak, bagaimana atau merekap data ke LKD dosen-dosen begitu? Oh, baik, saya coba lihatkan ya. Gitu. Amin. Apa kabar Pak Ustadz Wahyudi? Nyantai itu. Assalamualaikum Pak Raja. Pak Kris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin muda Pak Raja. Udah apa, udah tua, udah mersakitan. Mudah-mudahan sehat ya. Udah bukan muda, udah tua, udah harus ingat.
Saya coba siapkan dulu ya Bu, karena tadi saya pikir hanya dosen dan asesor, jadi saya coba carikan dulu. Oke, baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ibu Asesor, mungkin silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, sehingga nanti setelah penyampaian yang berkaitan dengan unit BKD internal, kita akan masuk ke tanya jawab langsung dengan membaca pertanyaan yang ada di kolom chatnya. Kalau SPP ada kasih itu misalnya. Baik, belum ada pertanyaan ya Bu ya, jadi saya coba lanjutkan. Jadi tadi pembuatan akunnya ada di manajemen akses, admin PT yang membuat akun unit BKD-nya. Kemudian nanti ada 4 menu ini untuk aksesnya. Yang pertama periode BKD. Nanti unit BKD ini membuat periode di bagian ini. Nah, nanti silakan ditentukan mulai periodenya kapan, selesainya kapan, semesternya kapan, statusnya apa. Nah, berikutnya nanti di sini bisa disesuaikan, diedit, atau misalkan ingin melihat detailnya. Nah, jadi di sini juga masih bisa disesuaikan terkait dengan periode penarikan, pengisian hingga penilaian. Jadi ini ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pejabat pengesah. Pejabat pengesah nanti juga bisa dilihat di sini, tinggal dilihat periode berapa, periode semesternya, dan diklik lanjut. Nanti di sini pejabat pengesahnya bisa dilihat. Karena ini mungkin semesternya tidak aktif ya, jadi tidak bisa ditambahkan. Nah, ini misalkan diklik buat data, nanti bisa ditambahkan pengesah atau diedit pengesahnya siapa.
Kemudian yang ketiga yaitu terkait list peserta. Nah, list peserta ini juga nanti harus melihat dulu semesternya yang ingin dilihat semester berapa, kemudian dilihat periode tersebut, nanti akan muncul seperti ini. Jadi dosen yang belum melaporkan atau belum dibuat periodenya ada 1.300 sekian. Kemudian di sini akan ditampilkan setiap prodi. Nah, ini dosen yang telah membuat laporan kinerja berapa jumlahnya. Nah, di sini ada daftar dosennya, dosen tersebut, kemudian penugasan asesornya, kemudian ada rekap laporan. Dan yang terakhir yaitu daftar asesor. Jadi daftar asesor di masing-masing PT bisa dilihat di sini. Dan apabila ada asesor yang belum terdata ya bisa dilaporkan. Dari sini bisa tambah asesor dari PT lain juga dimungkinkan. Saya pikir itu secara singkat kalau untuk unit PKD-nya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizky. Kebetulan memang kita ada data ada tiga asesor yang belum masuk ke situ. Nanti melapornya teknisnya bagaimana ya Pak? Apakah menyurati atau boleh ke Pak Rizky langsung? Bersurat Bu, sepertinya harus bersurat ke vokasi ya berarti. Tidak bisa langsung ke saya. Baik, siap. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu asesor, saya akan membaca pertanyaan dari kolom chat. Yang di sini sudah masuk satu pertanyaan. Apakah dari Pak Taufik Muzakir, Pak Rizky, apakah masih berbeda antara laporan kinerja dosen dengan beban kinerja dosen? Saya coba jawab dari sisi teknis. Secara teknis kami sediakan hal yang sama ya berarti untuk PKD atau LKD. Mungkin hanya sebutannya saja laporan kinerja ya untuk saat ini. Jadi kalau dari sisi teknis aplikasi hanya satu PKD atau LKD itu sendiri. Ya, apakah tidak link karena kita masih diwajibkan untuk membuat itu dan nanti kan ditandatangani oleh atasan. Jadi sampai ada penilaiannya baik, sangat baik dan seterusnya. Ya, nilainya yang kalau sangat baik itu kan di atas 90. Karena pengisiannya kan sama, unsur pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau dari sisi teknis aplikasi, penilaiannya memenuhi atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan Pak, kalau yang di layanan PKD di sister. Jadi sesuai rubrik PKD yang terbaru, jadi kalau syaratnya antara 12 sampai 16 berarti memenuhi, kalau di luar itu berarti tidak memenuhi. Seperti itu saja Pak. Oh, seperti artinya masih kita diwajibkan membuat sebagaimana aturan pemerintah untuk membuat laporan kinerja pegawai sasaran kerja pegawai kalau nggak salah SKP, laporan sasaran kerja pegawai yang mendapat penilaian dari atasan. Ya, itu izin Bapak Bu Elsa untuk SKP dosen ya Pak, maksudnya ya? Ya, betul. Oh ya, ya. Kalau SKP dosen memang kan Pak ini baru dirapatkan ya dari Biro SDM ya Pak. Tapi untuk saat ini masih mengikuti LKD dulu Pak. Nanti kalau sudah selesai, sudah dapat ACC dari BKN, nanti kita akan share ya Pak ya. Oke. Gitu. Ini terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra untuk penjelasannya. Bapak Ibu asesor yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung ada Pak Rizky Tito bersama kita ini karena teknisnya nanti secara online penilaiannya. Silakan Bapak Ibu. Bu Elsa, saya mau bertanya Bu. Oke, silakan Pak Raza. Pak Rizky, saya baru kemarin coba ngisi di sister. Beberapa waktu yang lalu saya isi sister itu tidak ada tanggapan diterima atau ditolak. Nah, kemudian saya mulai hari Sabtu, hari Minggu itu
Saya coba isi di sister itu kan dari profil, di situ profil semuanya diterima, draft saya dirubah, diajukan, ada perubahan-perubahan. Kemudian di kompetensi apa itu kan ada kita kita isikan ada pendidikan formal, ada sertifikasi itu semuanya sih, tetapi langsung katanya itu tidak bisa diinput, padahal saya sudah coba masuk sehingga tidak bisa diajukan. Kemudian yang di bawah itu kan ada layanan BKD dan layanan apa itu yang harus kita isi. Kemudian di layanan itu kan untuk usulan kepangkatan, misalnya saya dari lektor mau ke guru besar. Waktu itu saya usulkan itu kan tidak memenuhi syarat. Lalu yang sekarang ini saya mau ke guru besar karena timnya udah saya coba masuk. Kemudian apakah bisa saya rubah? Tapi di situ tidak bisa dirubah. Masih tetap usulannya 4B. Alangkah bagaimana caranya antara sister dan BKD itu, gitu Pak. Saya tanyakan itu Pak. Kan katanya ada link, tapi link itu maka saya tadi tanya dengan bagian kepegawaian bagaimana caranya. Saya nanti siang akan bawa ini berapa item yang saya tidak bisa isi. Nah, itu aja pertanyaan saya Pak. Mas Tito mau jawab dulu, Mas Tito. Silakan, Mas. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang terkait validasi bukan saya yang menangani Pak, validasi data. Jadi mungkin memang validasi data pribadi mungkin lebih cepat karena ada memang data non-rigid data dan rigid data yang memang harus diperiksa dan mungkin di pusat bisa langsung tervalidasi kalau memang bukan rigid data seperti itu. Jadi lebih cepat tadi yang seperti misalkan data alamat itu tidak perlu diperiksa Pak sehingga lebih cepat. Kalau terkait data-data lain, data acuan yang lain mungkin masih ada antrian, jadi proses validasinya masih berlangsung seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di sister sendiri memang untuk PAK-nya belum sampai ke usulan PAK di guru besar bahkan Pak ya, karena itu masih di aplikasi pak.kemdikbud.go.id. Kalau saat ini kami secara teknis supportnya masih untuk layanan Setdos dan layanan BKD seperti itu. Baru layanan Setdos dan BKD. Ya, izin Bapak mau bantu jawab boleh ya Pak? Ya. Kalau untuk penilaian angka kredit untuk validasi memang kami yang pegang ya Pak ya. Dalam hal ini memang langsung pusat ya Pak. Ketika Bapak memang mengajukan dari PD Diktinya, nanti akan muncul reminder di kami gitu ya Pak ya. Nanti tim kami yang akan validasinya Pak. Dalam hal ini nanti ada Pak Jimmy yang di subkarir ya Pak ya gitu. Ya. Itu Pak dari kami. Terima kasih. Kalau ke guru besarnya udah bisa ya Bu? Iya, ke guru besar juga bisa Pak, PAK-nya ya Pak ya, Pak-nya ya, silakan diajukan saja Pak, nanti kan ada operator PAK ya, kalau nggak salah beda lagi sama sister ya Pak, tapi sebenarnya satu kesatuan, cuman link-nya belum ya Pak, masih kalau misalnya itu masih bisa Pak gitu ya. Oh, berarti sekarang ini belum terlink antara sister, BKD, itu belum terlink semua ya Bu ya? Dalam proses gitu ya Mas Tito ya? Jadi BKD itu ada di dalam sister Pak. Jadi layanan Setdos, layanan BKD itu ada di dalam sister. Sister. Nah, untuk PAK-nya, ya. PAK-nya belum ya Mas, gitu. Ya, jadi PAK-nya masih di pak.kemdikbud.go.id. Seperti itu Pak Razak. Ya, tapi semuanya Pak, semuanya adanya di PD Dikti Pak gabungannya. Jadi ada kamar-kamarnya ya Pak. Kalau di Dikti sendiri kan ada pisah dua pokja yang berbeda ya Pak antara PAK sama yang BKD gitu ya Pak ya. Satu subdit tapi dua laman yang berbeda gitu Pak. Berarti saya untuk mengusulkan kan saya pikir
ini kan saya sambil ngisi, sambil betulkan juga yang salah-salah gitu, Bu. Oke. Di profilnya, di kompetensinya, kemudian di kompetensi itu kan dibagi lagi, kualifikasi itu, kualifikasi ada pendidikan, ada apa, itu kan dibagi-bagi di sister itu, Bu, kemarin saya isi. Jadi ada berapa subsistemnya itu tidak bisa dirubah, langsung dia nolak, padahal semua udah terpenuhi syaratnya. Nah ini bagaimana, maka nanti saya ke kepegawaian itu bagaimana petunjuknya itu. Ya kalau misalnya yang divalidasi Pak memang nunggu waktu ya Pak. Memang kan ada waktu-waktunya, ada periodenya kapan di ACC. Tapi sebelum dibuka silakan aja Pak diupdate gitu ya Pak ya. Itu di PD Dikti nanti tolong operatornya ya. Saya kira-kira mohon izin Ibu Elsa yang nanganin operator PAK sama BKD satu atau beda ya? Berbeda, Bu. Oh ya, beda ya Pak. Ya. Ya. Sedikit menambahkan Ibu. Iya silakan Pak Slamet. Ya disampaikan oleh Pak Dr. Razak tadi, mungkin beliau bisa sedikit membuka sikap Ibu. Kan kalau usulan lektor kepala sampai dengan profesor itu bisa diakses di sikap. Mungkin Pak Razak bisa melihat di sikap. Tetapi realnya saya juga tidak tahu karena saya tidak mungkin sampai profesor, jadi ya saya tidak sampailah membuka itu gitu. Tetapi pada saat sosialisasi sikap itu bagi Bapak Ibu dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional sampai dengan profesor atau mulai dari lektor kepala sampai dengan profesor itu bisa mengakses sikap Ibu. Mungkin bisa disambung oleh Pak Rizky atau Ibu Citra tentang apakah sikap itu sudah bisa diakses atau belum. Terima kasih Ibu. Pak Riki. Ya, terima kasih Bapak. Ini sigap nih ada di PD Dikti Pak. Nanti Mas Tito, apakah tahu soal sigap Mas Tito? Tidak terlalu banyak sih, tapi memang kalau bicara sikap itu adalah layanan helpdesk ya yang disediakan oleh PD Dikti. Iya. Begitu. Ya kemarin waktu sosialisasi itu juga dinyatakan bahwa itu memang programnya Dikti bukan Diksi, sehingga kalau Pak Razak sampai pada ini beliau sedang mengarah ke profesornya, jadi mungkin ya Pak Rizky bisa dibuka sikap tadi. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Elsa. Oke. Terima kasih banyak Pak Slamet. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Karena jika tidak, kita akan menyudahi mungkin kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelumnya saya sekalian mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu asesor, kita ada permintaan dari Politeknik Negeri Sambas dan Politeknik Negeri Ketapang untuk asesor. Karena kebetulan dua politeknik tersebut belum memiliki asesor BKD. Nanti kami akan membagi sesuai dengan rumput ilmu dari dosen-dosen yang ada di sana dan pembagian beban yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya di kolom chat tidak ada pertanyaan tambahan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan menyudahi acara penyamaan persepsi BOBKD tahun 2020-2021 dan integrasi sister. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Ibu Deis, Ibu Citra, kepada Pak Zainal Arif, kepada Pak Tito, atas hal-hal yang dibagikan kepada kami pada hari ini. Nah, semoga kegiatan kita ini akan bermanfaat, terutama bagi Politeknik Negeri Pontianak, terlebih pelaksanaan penilaian BKD nanti yang akan kita buka periodenya segera. Ya, tapi kemungkinan setelah ini kami akan mencoba merumuskan suplemen dari POBKD 2020-2021 untuk yang Politeknik Negeri Pontianak. Oke, untuk sebagai penutup kami mohon kepada Bapak Slamet Tarmo selaku
pembantu Direktur 1 Provinsi untuk memberikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebagaimana kewajiban kita bahwa kita berkewajiban untuk mengisi PKD dan LKD-nya. Oleh karena itu, angsurlah isian itu dengan mulai membuka sister. Karena tanpa kita buka sister, maka data yang akan kita akses juga masih kosong. Dan oleh karena itu, silakan Bapak Ibu segera untuk membuka, kemudian mengupdate data Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, harapan kami dari sisi lembaga adalah Bapak Ibu sekalian sukses semuanya. Artinya sukses itu adalah tidak terganggunya cash flow kita terkait dengan sertifikasi dosen itu. Terima kasih Bu Elsa. Sudah bagus pelaksanaan ini, tetapi karena faktor U saja saya tidak sangat jelas dengan apa yang terkait dengan teknis tadi, tetapi saya rekam. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slamet, Bu Elsa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dengan begini saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.